Dapat kita deklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Alkitab ini adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Firman Allah hidup, firman Allah berkuasa, firman Allah tidak berubah. Saya percaya hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen. Ya, silakan duduk. Kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal pertama, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan berbicara pagi ini itu tentang incorruptible seed, atau satu benih yang tidak dapat tidak binasa. 1 Petrus pasal yang pertama, benih yang tidak fana. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang pertama 23 sampai 25 saya bacakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amen. Nah, ayat 23 yang akan jadi. Bapak saya dikatakan situ, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana atau incorruptible. Dalam terjemahan aslinya ada kata aptartos atau undecay. Nah, saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang pertama, yang kita baca tadi katakan, kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, di sini Petrus berbicara tentang manusia roh atau manusia rohani. Jadi, bahwa manusia roh kita atau manusia rohani kita itu dilahirkan dari benih yang tidak fana atau incorruptible seed. Nah, saudaraku, dalam diri kita, bagaimana sini? Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Nah, manusia jasmani itu adalah, saya beberapa minggu banyak berbicara tentang hal ini, saya review sebentar. Nah, saudaraku, manusia jasmani itu adalah manusia yang kelihatan. Jadi, dalam diri kita ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Nah, manusia jasmani itu adalah manusia yang kelihatan. Nah, sedangkan manusia rohani itu adalah manusia yang tidak kelihatan, yang tinggal di dalam manusia jasmani. Jadi manusia jasmani yang kelihatan atau tubuh ini. Sedangkan manusia rohani itu adalah nggak kelihatan, tapi dia tinggal di dalam tubuh ini. Nah, Petrus di sini berbicara tentang manusia roh, yaitu yang dilahirkan dari benih yang tidak fana ini. Coba kita lihat sebentar 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Saya bantu saudara untuk saudara lebih jelas. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ada manusia inward man dan ada outward man. Mungkin boleh ditampilkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini. Karena kamu tahu bahwa 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi di situ ada manusia lahiriah atau manusia jasmani, ada manusia batiniah. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa for because we faint not but doubt our outward man. Dan di situ ada outward man, ada inward man. Jadi dalam diri kita itu ada manusia jasmani atau tubuh, ada manusia
rohani atau yang tinggal di dalam manusia jasmani ini. Jadi manusia jasmani atau tubuh, minggu yang lalu saya share sedikit, itu adalah tempat tinggal sementara dari manusia roh kita. Nah, dan manusia jasmani ini, kalau kita lihat dalam satu versi ini, manusia jasmani itu bersifat fana, atau dengan kata lain, kemuliaannya itu sementara. Karena itu dikatakan di situ, semua manusia dikatakan seperti bunga, seperti rumput, bahkan kemuliaannya seperti bunga rumput. Jadi manusia jasmani itu bersifat fana, dan kemuliaannya itu sementara. Kenapa? Karena mengalami namanya penurunan atau decrease. Jadi mengalami satu penurunan atau mengalami satu kerusakan, bahkan kita sering kenal dengan istilah kematian. Karena dari debu akan kembali kepada debu. Jadi manusia jasmani itu fana. Manusia jasmani berasal dari debu tanah. Sedangkan manusia rohani itu berasal dari firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin jelaskan sedikit bahwa saudara-saudara ngerti ini, bahwa manusia jasmani yang saya katakan, minggu lalu saya jelaskan, bahwa manusia jasmani ini yang memegang manusia roh kita, atau yang memegang manusia rohani kita. Nah, karena itu, kalau manusia jasmani kita, atau tubuh kita itu lemah, tubuh kita itu sakit-sakitan, atau bahkan tidak berfungsi lagi, maka manusia roh kita itu akan pass away dari tubuh kita. Karena itu kalau saudara mengenal dalam bahasa Inggris ada istilah orang meninggal itu ada pass away. Jadi roh kita itu akan pass away dari tubuh kita. Nah, karena itu sangat saya mau kata pada saudara bahwa kalau kita mau panjang umur, minggu lalu saya jelaskan, atau panjang umur di bumi ini, saudara harus menjaga tubuh saudara tetap prima. Saudara harus jaga tubuh saudara tetap berfungsi dengan baik. Karena itu sangat penting saudara jaga kesehatan kita. Jadi umur panjang itu ada di tangan kita. Dalam Amsal pasal 3:16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Jadi umur panjang itu ada di tangan kita. Umur panjang itu pilihan kita. Tapi saya pagi ini tidak bicara tentang kesehatan tubuh, tapi saya akan berbicara tentang manusia rohani. Jadi 1 Petrus pasal pertama tadi dikatakan bahwa kita dilahirkan dari benih yang incorruptible, atau dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Allah. Nah, saya ulangi lagi. Manusia jasmani dilahirkan dari benih yang fana, yaitu dari orang tua kita. Nah, dari debu tanah. Tetapi manusia rohani itu dilahirkan oleh Allah dan berasal dari firman Allah. Nah, ini yang ingin saya saudara fokus ke sini. Jadi, manusia roh atau yang tinggal dalam tubuh jasmani ini, yang tinggal dalam manusia jasmani ini dilahirkan oleh Tuhan dan berasal dari firman Allah. Kalau manusia jasmani itu berasal dari orang tua kita. Bahan asal adalah dari debu tanah. Tetapi manusia roh itu lahir dari Allah dan berasal dari firman Allah. Nah, saya tunjukkan beberapa ayat untuk saudara, nolong saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Jadi bahwa kita ini dilahirkan oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Setiap orang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Nah, dikatakan bahwa semua orang percaya Yesus itu lahir daripada Allah. Nah, pada waktu saya percaya Yesus, firman Allah dan Roh Kudus itu membentuk manusia baru di dalam diri kita. Jadi, Roh Kudus dan firman itu melahirkan kita atau membentuk kita di dalam manusia jasmani kita. Karena itu, saudara pernah mendengar dalam kitab Efesus, coba kita lihat, dikatakan di situ bahwa kita ini buatan Allah. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua. Di situ dikatakan begini, bahwa kita ini adalah buatan Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kamu hidup, kita hidup di dalamnya. Saudara garis bawah di situ, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia roh kita itu lahir dari Allah, berasal dari firman Allah. Jadi firman Allah bersama-sama dengan Roh Kudus, dia membentuk kita di dalam tubuh jasmani ini satu manusia yang baru. Karena itu dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sudah lebih jelas lagi di sana bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Coba kita lihat sebentar 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Saya bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi manusia baru kita, atau manusia roh kita, yang adalah manusia baru itu, lahir dari Allah dan berasal dari firman Allah. Jadi yang ingin saya katakan kepada saudara, substance atau unsur atau bahan dasar dari manusia baru kita atau manusia roh kita itu adalah firman Allah. Jadi benih yang membentuk kita, membentuk manusia baru kita itu adalah firman Allah. Jadi kita ini berasal dari firman Allah. Karena itu kita hanya bisa hidup oleh karena firman Allah. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, manusia bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia roh kita itu berasal dari firman. Karena itu kita juga hidup oleh karena firman. Karena itu manusia roh kita, manusia roh saudara, yaitu yang ada dalam tubuh ini tidak bisa hidup tanpa firman. Karena itu manusia roh kita itu tidak bisa dipisahkan dengan firman. Manusia roh kita tidak akan bisa tahan tanpa firman. Karena itu kenapa ada orang-orang yang kalah dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang yang saya katakan adalah dikuasai oleh daging. Dan mereka kalah. Karena apa? Manusia roh mereka tidak hidup dari firman Tuhan. Atau dipisahkan dari firman Tuhan. Karena itu mutlak, saudara, saya katakan kepada saudara bahwa manusia roh kita itu mutlak perlu apa? Firman Tuhan. Jadi, kalau saudara mau sukses dalam kehidupan ini, atau saudara mau berkemenangan, atau dengan kata lain saudara bisa overcome setiap persoalan, bisa mengalahkan setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kita selama kita dalam dunia ini, saudara dan saya perlu apa? Firman Tuhan. Jadi karena manusia roh kita lahir dari firman, berasal dari firman, unsurnya adalah firman, ini hanya bisa hidup karena firman. Dan itu manusia kita nggak bisa dipisahkan dan nggak bisa bertahan tanpa firman Tuhan. Jadi saudara dan saya itu perlu apa? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kalau saya mau katakan adalah satu kebutuhan yang absolut. Jadi kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita. Ini satu kebutuhan yang apa? Mutlak. Jadi kita perlu apa? Firman Tuhan. Coba katakan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, saudara, kita perlu firman Tuhan. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 23 sampai dengan 25 tadi dikatakan begini, bahwa kamu dilahirkan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu dari firman Allah yang hidup. Manusia itu seperti rumput dan kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah tetap kekal untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, kita sebagai manusia baru atau manusia roh, itu mutlak perlu firman Tuhan. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara 3 esensi dari firman Tuhan. Jadi kita perlu firman Tuhan. Karena itu saya akan jelaskan hal ini, bahwa apa esensi daripada firman Tuhan. Nah, yang pertama, esensi daripada firman. Yang dalam satu kisah dikatakan bahwa firman Allah itu dikatakan, coba kita lihat saya bandingkan dengan Ibrani pasal yang keempat. Dalam ayat 23 dalam satu kisah dikatakan bahwa kita dilahirkan oleh benih yang tidak fana, itu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ibrani pasal yang keempat. Yang pertama untuk mengerti tentang esensi firman Tuhan, bahwa firman Allah itu hidup. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Kita lihat di sini.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, esensi firman yang pertama itu adalah hidup. Jadi firman Allah itu hidup dalam dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi esensi firman Tuhan yang pertama, kalau saudara perlu mengerti, bahwa dia itu hidup. Nah, perkataan hidup dalam terjemahan aslinya berasal dari kata zao. Bukan soe, kalau soe itu soul, tapi ini zao. Zao itu artinya live, life, dan apa? Quick. Itu perkataan hidup. Jadi, yang pertama esensi firman itu adalah hidup. Saudara, Alkitab ini logos. Ini adalah firman atau ide yang dituangkan dalam tulisan. Ini Alkitab, ini ada apa? Logos. Tapi saya mau saudara mengerti bahwa firman itu sendiri adalah pribadi. Coba katakan pribadi. Jadi firman itu, Alkitab ini adalah firman yang dituangkan dalam tulisan. Tetapi firman itu sendiri, itu adalah satu pribadi. Yohanes pasal yang pertama, kalau kita lihat ke sana. Sebab firman Tuhan itu hidup. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara lihat di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebab esensi firman, yang pertama dia adalah hidup. Firman itu bukan hanya Alkitab ini logos, firman yang dituangkan, tapi firman itu sendiri adalah pribadi. Yohanes pasal pertama dikatakan firman itu adalah Allah. Nah, saudaraku, dalam kelembagaan Allah, sedikit saya jelaskan pada saudara. Dalam kelembagaan Allah itu terdiri dari 3 pribadi, tapi dalam satu kesatuan yang utuh, atau kita kenal dengan Trinitas atau Trinity. Coba saya tunjukkan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, dalam kelembagaan Allah itu terdiri dari 3 pribadi, tapi dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 5 tadi dikatakan ada 3 saksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi dalam kelembagaan Allah atau dalam yang disebut dengan kelembagaan yang disebut dengan Allah itu ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia adalah 3 pribadi yang ada dalam satu kesatuan yang apa? Yang utuh. Nah, dalam Kejadian pasal yang pertama, coba saya jelaskan di sana sebentar. Dalam Kejadian pasal yang pertama, coba kita lihat kembali. Saya mau supaya ngerti di sini. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, perkataan Allah dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim. Itu apa? Plural. Atau dalam terjemahannya adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah plural. Jadi, saudaraku, kelembagaan Allah itu 3 pribadi yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dalam satu kesatuan yang utuh. Jadi, kalau sudah mengerti tentang Tuhan, sebenarnya sudah bisa memahami tentang apa? Manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia ini triotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi agak beda sedikit dengan manusia yang hampir jadi triotomi, jadi manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Dan mereka disebut manusia. Tapi bedanya adalah manusia ini bagian, bukan pribadi. Bukan tiga pribadi, tapi satu pribadi. Manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Tapi Tuhan itu 3 pribadi dalam satu kesatuan. Jadi memang ini untuk Trinitas itu sulit dipahami karena pikiran kita nggak menjangkau. Nanti kita waktu ketemu Tuhan baru kita ngerti. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu adalah 3 pribadi dalam satu yaitu Bapa, Firman, dan Roh
Kudus. Nah, saudaraku, sebelum firman itu menjadi manusia, dalam diri Yesus, mereka adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 14, coba kita lihat. Yohanes pasal yang pertama, ayat 14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Ayat yang pertama, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, cukup Tuhan tiga pribadi dalam satu kesatuan, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, firman ini dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, firman ini menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara mau bahwa firman itu adalah pribadi. Dan firman yang pribadi itu menyatakan diri atau menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau saudara bisa melihat Yesus, saudara bisa melihat Yesus waktu dia ada di bumi. Apa yang dia kerjakan selama dia di bumi, bagaimana dia hidup, itu adalah kehidupan dari firman. Nah, itu sangat penting kalau saudara melihat firman, saudara bisa melihat Yesus. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah firman. Jadi kalau saudara melihat tentang hidup Yesus, itu adalah hidup firman. Pekerjaan Yesus, itu adalah pekerjaan firman. Kalau saudara bisa melihat waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu adalah firman yang membangkitkan orang mati. Kalau Yesus menyembuhkan, mencelekkan orang buta, itu adalah firman yang melakukannya. Kalau saudara bisa melihat orang lumpuh, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, itu adalah firman yang melakukan. Apa yang Yesus kerjakan, membuat 5 ketur roti 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang lebih, terjadi pelipat gandaan, itu adalah firman yang kerjakan. Jadi semua mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan di bumi, itu adalah firman yang kerjakan. Jadi firman itu adalah pribadi. Dan firman itu adalah hidup. Dan firman itu bekerja. Nah, saudara, pertama saudara sangat penting saudara mengerti esensi firman yang pertama, bahwa firman itu hidup. Firman itu adalah satu pribadi. Nah, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3 dikatakan di situ, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman Tuhan ini adalah pribadi, firman Tuhan ini hidup, dan firman inilah yang apa? Yang menciptakan. Nah, saya ajak saudara untuk melihat ini sebentar. Jadi firman itu adalah hidup. Firman ini juga firman yang hidup itu, firman ini juga yang apa? Dia hidup, dia bekerja. Jadi firman itu hidup, firman itu bekerja. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi firman itu bukan hanya sekedar logos atau perkataan yang ditulis, tapi firman itu adalah pribadi. Firman itu hidup. Firman inilah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ketika firman Tuhan itu diucapkan, maka firman itu bekerja. Jadi firman itu hidup. Firman ini yang mencipta. Karena itu dikatakan dia yang menciptakan segala sesuatu. Waktu firman diucapkan, firman itu bekerja. Jadi kita orang-orang percaya sangat penting saudara untuk apa? Mengerti. Jadi firman itu bukan hanya logos huruf yang mati, tapi firman itu adalah pribadi. Dan firman ini kalau diucapkan, firman itu bekerja. Firman itu bergerak. Karena itu dalam dalam terjemahan bahasa asing yang memakai kata sao itu dikatakan light dan apa? Quick, cepat. Jadi kalau firman itu diucapkan, dia akan bergerak dengan apa? Dengan cepat. Dia akan bekerja. Karena itu dalam Yesaya pasal 55, coba kita lihat sebentar. Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dikatakan demikian. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi
Dikatakan firman Tuhan itu seperti hujan. Kalau firman itu dilepaskan, firman Tuhan itu diucapkan, dia akan bekerja, dia akan melaksanakan sampai terjadi. Jadi firman Tuhan itu hidup, saudara. Karena itu saya mau katakan pada saudara, kalau saudara mau melihat sesuatu terjadi, saudara perlu apa? Mengucapkan firman. Nah, banyak orang, saudaraku, mengharapkan mujizat. Mereka mau melihat sampai Yesus itu turun, menjamah, dan membuat mujizat dalam hidup mereka. Saudaraku, hal ini nggak akan bisa terjadi. Nah, seringkali kita mau melihat kesembuhan, melihat mujizat, sampai kita melihat Yesus itu turun dan menjamah. Saudaraku, Tuhan nggak bekerja dengan cara demikian. Dalam kitab Roma dikatakan demikian, Roma pasal 10. Coba kita lihat. Ini ayat yang luar biasa, saudara sudah mengerti ini. Roma pasal yang ke-10. Dikatakan, siapakah yang membawa Yesus turun? Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, sebut dalam Roma pasal 10 dikatakan, siapa yang bawa Yesus turun? Siapa yang dalam pernyataan yang selalu dikatakan, siapa yang bisa membawa Yesus turun? Siapakah yang akan turun ke jurang maut untuk membawa Yesus bangkit dari antara orang mati? Tapi dikatakan firman itu ada di hatimu dan dia ada di mulutmu. Jadi seringkali kita mengharapkan untuk Yesus turun dan menjamah kita langsung. Tapi Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Tapi Tuhan bekerja yaitu melalui firman-Nya. Kayak dalam Mazmur dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi Tuhan itu bekerja melalui apa? Firman-Nya. Jadi firman Tuhan ini hidup. Firman Tuhan itu bukan logos, tapi firman Tuhan itu pribadi. Dia hidup, dia berkuasa. Nah, kita perlu mengerti tentang hal ini. Kalau saudara melihat di dalam satu peristiwa. Ada seorang perwira Romawi yang dia hambanya sedang lumpuh atau sakit. Dan dia minta pertolongan supaya anak itu disembuhkan. Dia minta orang-orang Yahudi untuk pergi, dan orang Yahudi pergi kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan. Dan waktu Yesus memutuskan untuk menyembuhkan, perwira Romawi berkata begini, guru tidak usah datang, tapi katakan saja sepatah kata saja, maka anakku itu akan sembuh. Cukup perwira Romawi mengerti betul bahwa firman Tuhan itu hidup dan bergerak. Tapi katakan sepatah kata saja, maka anakku itu akan sembuh. Jadi firman Tuhan itu hidup dan bahkan dikatakan berkuasa. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudaraku sangat penting saudara ucapkan firman. Dalam waktu Yesus melihat badai, dia lihat badai yang menghantam perahu yang hampir tenggelam. Murid-murid itu ketakutan. Dan waktu Yesus melihat badai, apa yang Yesus lakukan? Dia hanya berkata, teduh. Dan badai itu teduh. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya logos, tapi pribadi. Firman Tuhan itu hidup. Jadi ini kita perlu mengerti yang pertama, esensi yang pertama, bahwa firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu pribadi. Jadi kalau kita mengucapkan, kita menyampaikan atau kita melepaskan firman, maka firman itu bekerja. Dia akan bekerja, dia akan melaksanakan sampai terjadi seperti yang diucapkan. Jadi ini yang pertama. Yang pertama adalah firman Tuhan itu hidup. Nah, esensi yang kedua, firman Tuhan itu berkuasa. Perkataan berkuasa dalam terjemahan bahasa aslinya itu memakai kata energes. Kalau sudah pernah mendengar tentang istilah energi. Yang artinya adalah powerful, active, effectual, dan operatif. Itu perkataan energes atau berkuasa. Nah, cukup yang kedua, esensi yang kedua. Pertama, firman Tuhan itu hidup, dia adalah pribadi. Yang kedua, firman Tuhan itu berkuasa. Nah, berkuasa di sini, dikatakan di sini adalah powerful, active, effectual, dan operatif. Dalam Ibrani pasal yang pertama, coba kita lihat sebentar, Ibrani pasal pertama, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu
ditopang oleh firman. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Saya bacakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Dan dikatakan apa? Dia menopang segala yang ada dengan apa? Firman-Nya. Perkataan menopang atau mengatur atau mengendalikan dalam terjemahan bahasa aslinya mereka kata Phero atau Phero. Ini artinya adalah to bear, to carry, atau be driven, atau uphold. Itu perkataan berkuasa. Jadi firman Allah itu yang mengatur, yang mengendalikan, dan yang govern, yang memanage atau yang memerintah di dunia ini. Sebab firman Tuhan itu yang mengatur. Firman Tuhan itu yang menopang alam semesta ini. Jadi kalau saudara melihat alam semesta, saudara melihat tentang galaksi-galaksi yang kalau saudara waktu di SMA atau di SMP saudara belajar tentang geografi, bagaimana ada ribuan galaksi, bahkan jutaan galaksi. Itu semua diatur, ditopang oleh apa? Firman Tuhan. Semua bekerja dengan sebagaimana mestinya, berfungsi seharusnya. Karena apa? Firman yang mengatur. Bahkan bumi ini, bagaimana dia mengelilingi matahari pada porosnya, itu semua diatur oleh apa? Firman. Saya membaca kecepatan dari bumi, bukan matahari kelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari itu dikatakan kecepatannya 150 sampai 1050 mile per jam. Itu kecepatannya. Tapi kalau di daerah Inggris itu kecepatannya sampai 650 mile per jam. Jadi lebih cepat. Kalau saya setir mobil sampai 120, saudaraku ini kecepatannya itu lebih daripada 650 mile itu 965 km per jam. Jadi kecepatannya itu luar biasa. Anak saya bilang lambat, menurut saya cepat. Jadi 965 km per jam. Kita biasanya 120 km per jam kan paling cepat, gitu kan, kecepatan maksimal 120 km. Ini 960. Jadi itu semua diatur oleh apa? Firman. Mereka berkata begini, bagaimana kalau seandainya bumi ini berhenti mengelilingi matahari? Saudaraku, itu akan, saya bilang itu bisa kiamat. Tapi yang saya mau katakan pada saudara, bumi ini semua diatur. Karena dengan mereka kelilingi ini juga masuk tentang bagaimana pola magnet bekerja, bagaimana sirkulasi laut bekerja, beroperasi, juga musim-musim terjadi. Ini semua akan melalui bumi mengelilingi. Ini semuanya diatur oleh firman Tuhan. Dan bagaimana laut itu dibentuk, atau pulau-pulau dibentuk, atau daratan dan lautan terpisah, semua itu diatur oleh firman. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di bumi ini dikendalikan, ditopang oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini adalah yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang mengendalikan. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku. Tapi firman Tuhan di sini dia mengatur, tapi firman Tuhan di sini juga tadi saya katakan dia berkuasa karena ada kuasa. Kalau dalam Kejadian adalah dalam Yohanes pasal pertama ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia nggak ada sesuatu punya dia. Jadi dia mengatur, tapi dia juga firman ini punya kuasa daya cipta. Jadi firman Tuhan inilah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi ada kuasa daya cipta di dalam firman Tuhan ini. Nah, dalam Mazmur pasal 33, coba kita lihat sebentar. Mazmur pasal 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi firman Tuhan ini berkuasa. Dia mengatur, dan dia juga punya daya cipta. Jadi firman ini memiliki kuasa penciptaan. Yang ingin saya katakan pada saudara, bahwa kita bisa ciptakan keadaan atau situasi dengan firman Tuhan. Saya memberikan satu contoh. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh.
Suatu saat ada seorang janda di Sarfat. Dia dalam keadaan yang sangat miskin, bahkan dikatakan dia hanya punya 3 ketul roti dan sedikit minyak. Dan waktu Elia datang kepada janda Sarfat, dia berkata kepada janda Sarfat demikian, berikanlah kepadaku sedikit dari tepung itu, sedikit roti kepadaku. Terus janda Sarfat ini berkata, loh, yang ada padaku cuma sedikit, cuma 3 ketul roti, dan habis aku makan dengan anakku, aku akan meninggal. Tapi Elia, dia menciptakan, merubah keadaan dengan berkata demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Berikanlah kepadaku sedikit, maka tepung dalam tempayan itu tidak akan berhenti, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis. Jadi dia berkata, firman Tuhan berkata. Nah, saudara, firman Tuhan itu bisa merubah keadaan. Keadaan janda Sarfat waktu itu, habis makan, mati. Tapi ketika firman disampaikan, dia merubah keadaan bahwa waktu firman Tuhan berkata bahwa tepung itu nggak akan habis, minyak dalam buli-buli itu nggak akan berhenti. Itu merubah. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan itu punya daya cipta. Dan Alkitab katakan tepung ini dalam tempayan nggak berhenti, minyak dalam buli-buli nggak habis sampai masa pajak berakhir. Jadi firman Tuhan itu bisa merubah keadaan atau situasi. Jadi firman Tuhan itu hidup, tapi dia juga berkuasa. Dia mengatur dan dia juga punya daya cipta. Jadi ketika firman Tuhan itu kita ucapkan, kita bisa mengatur atau merubah keadaan. Suatu ketika waktu di Samaria terjadi kekeringan, terjadi famine, terjadi kelaparan yang hebat. Dan dikatakan seorang ibu sampai dia merebus masa anaknya sendiri. Kelaparan yang sangat hebat. Dan waktu raja itu mendengar terjadi kelaparan yang begitu hebat, dia berkata, ini pekerjaannya Tuhan. Dan dia mau menangkap Elisa untuk dibunuh. Tapi Elisa, dia berkata kepada ajudan raja yang datang, dia berkata demikian, akan terjadi besok, bahwa akan terjadi kelimpahan yang hebat, sampai dikatakan sekilo gandum itu cuma harga sekian sen saja. Jadi akan terjadi kelimpahan yang hebat. Dia berkata, firman Tuhan berkata. Nah, saudaraku, firman Tuhan itu punya kuasa daya cipta. Kita bisa merubah keadaan, situasi dengan apa? Firman. Dan waktu Elisa berkata bahwa firman Tuhan berkata demikian, ajudan raja berkata, tidak mungkin itu bisa terjadi. Tapi saya mau katakan pada saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa. Dan firman Tuhan itu punya daya cipta. Karena itu kita bisa merubah keadaan, kita bisa merubah situasi dengan apa? Mengucapkan firman Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu esensi yang pertama, dia hidup. Yang kedua, esensi yang kedua, dia itu berkuasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, esensi firman yang ketiga, itu kekal. Dia hidup, dia berkuasa, dia kekal. Ibrani dikatakan, firman Tuhan itu kekal selam. Perkataan kekal atau tidak berubah dalam terjemahan bahasa aslinya, kata kum, atau abide, atau remain, atau stable, atau apa? Accomplish. Itu perkataan apa? Kekal atau tidak berubah. Jadi katakan apa? Tinggal tetap, atau remain, ya tetap, ya tinggal, atau tetap. Stable sama apa? Accomplish. Accomplish ini sampainya ya accomplish lah, selesai, bisa selesaikan. Nah, oke, saya akan jelaskan pada saudara. Sedangkan firman Tuhan yang ketiga, esensi yang ketiga, firman Tuhan itu adalah tetap, tidak berubah. Dalam Matius pasal 24 Yesus berkata demikian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku itu tidak akan berlalu. Nah, sedangkan firman Tuhan itu tidak berubah. Artinya begini, semua yang firman Tuhan katakan, atau semua yang firman Tuhan janjikan, itu pasti Tuhan akan laksanakan, atau pasti Tuhan akan genapi, atau terjadi. Jadi itu perkataan tetap, atau stabil, atau accomplish. Jadi firman Tuhan itu tidak berubah. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan janjikan, itu pasti terjadi, pasti digenapi, seperti yang diucapkannya. Jadi itu perkataan apa? Kekal. Coba kita lihat dalam Roma pasal 9. Saya bantu saudara. Roma pasal 9 ayat 28. Roma 9 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Jadi perkataan Tuhan itu tidak berubah,
Artinya adalah bahwa semua yang firman Tuhan katakan itu tetap dan pasti akan dilaksanakan atau digenapi atau terjadi. Jadi yang saya mau katakan bahwa ketika firman itu diucapkan, maka firman itu dia bekerja, dia hidup, dan dia itu nggak akan berhenti sampai terjadi, sampai digenapi. Jadi dengan kata lain begini, kalau Tuhan itu menyampaikan firman atau menyampaikan janjinya, atau kita melepaskan firman-Nya, firman Tuhan itu akan bekerja, dan Tuhan nggak akan tinggal diam sampai firman Tuhan atau janji Tuhan itu terjadi atau digenapi. Jadi karena itu saudara dan saya bisa berpegang kepada apa? Janji Tuhan. Karena itu sangat penting saudara apa? Ketekunan saudara atau persisten saudara terhadap apa? Janji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak berubah. Saya berikan contoh Abraham. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham, dia katakan begini bahwa kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sebab firman Tuhan ini, apa yang Tuhan janjikan itu adalah apa? Tidak berubah, dan ini dikatakan akan accomplish. Itu akan terjadi dan akan digenapi. Jadi kalau Tuhan berjanji, dia pasti melaksanakan. Dan waktu dia berkata kepada bahwa Abraham akan jadi bapak banyak bangsa, Abraham berpegang kepada janji. Dia 15 tahun dia tunggu, tapi istrinya tidak sabar, saudara, mungkin bukan dari dia, dari orang lain. Saudara, akhirnya Abraham menyerah. Tapi dari dia, waktu dia menyerah, Tuhan berkata, bukan itu keturunan yang aku janjikan. Dan kemudian dia menunggu lagi. Apa? Sorry, bukan yang pertama 10 tahun, dia gagal. Dia menunggu lagi 15 tahun. Dan waktu usianya 99 tahun, dikatakan dalam Roma pasal yang keempat dikatakan, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Udah nggak mungkin. Tetapi dikatakan, terhadap janji Allah, dia tidak bimbang. Jadi dia berpegang kepada janji Allah dan dia berkata begini, bahwa Tuhan sanggup, coba kita lihat saja, melaksanakan apa yang dia janjikan. Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, kalau kita lihat saja langsung kita potong. Roma pasal 4 ayat yang langsung saja ayat yang ke-17. Itu juga seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepada ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi saya lihat di sini, Abraham dikatakan dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Karena itu sangat penting saudaraku bahwa firman Tuhan itu adalah kekal. Dia dikatakan di situ dia akan remain, dia akan stable dan dia juga akan apa? Accomplish. Jadi karena itu kita bisa berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Abraham dikatakan dia tidak bimbang terhadap janji Allah. Dia berpegang dan apa yang terjadi? Tuhan menggenapi seperti apa yang dijanjikan. Sebab setiap janji Tuhan itu pasti digenapi. Dalam 2 Petrus dikatakan begini, Tuhan tidak akan lalai menepati apa yang dia janjikan. Jadi, semua janji Tuhan itu pasti digenapi. Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan begini, Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta, bukan anak manusia kalau dia mengucapkan dan tidak menepatinya. Kalau dia berjanji, dia pasti akan melaksanakannya. Jadi, firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan itu stabil dan dia akan apa? Accomplish. Dia pasti akan digenapi. Sebab janji Tuhan itu pasti. Karena itu sangat yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita tekun, kita persisten, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Coba kita lihat contoh dalam kitab Yosua. Yosua pasal bagaimana Tuhan berjanji kepada orang Israel, semuanya digenapi. Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Yosua pasal 21. Kita bacakan demikian, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan dan
ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi semua janji, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti digenapi. Karena itu kita bisa berpegang terhadap janji Tuhan. Sebab Tuhan berjanji kepada Abraham dan dilaksanakan. Tuhan berjanji kepada orang Israel, keturunan Abraham, dilaksanakan. Saudaraku, kalau saya tahu Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan. Padahal di dalam perjanjian lama, kalau sudah perlu tahu, perjanjian lama itu adalah satu perjanjian yang sebenarnya belum sempurna. Perjanjian lama kalau dalam kitab Ibrani dikatakan adalah sebagai bayangannya saja, sebagai satu ilustrasi, sebagai satu contoh. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, yang perjanjian yang belum sempurna, itu saja Tuhan melaksanakan apa yang Dia janjikan. Apalagi kita yang hidup dalam perjanjian yang baru. Coba saya tunjukkan dalam satu ayat yang sudah bisa mengerti. Dalam Ibrani pasal yang ke-8. Kita hidup dalam satu perjanjian yang lebih baik, satu perjanjian yang lebih agung, satu perjanjian yang lebih mulia. Coba Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Ibrani pasal 8, ayat yang ke-6. Ini Yesus membuat satu perjanjian yang baru. Saya bacakan demikian. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sudah lihat situ perkataan di situ apa? Dikatakan yang lebih mulia dan lebih tinggi. Sebab perjanjian lama, Tuhan berjanji didasarkan pada darah domba, darah binatang. Dalam perjanjian baru, didasarkan pada darah Yesus Kristus. Nah, dalam perjanjian lama, perjanjian yang belum sempurna, yang perjanjian yang sebenarnya hanya sebagai satu contoh, sebagai satu bayangan saja, tapi semua janji Tuhan itu digenapi. Apalagi kita yang hidup dalam satu perjanjian yang lebih mulia, yang lebih tinggi, maka semua yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti digenapi. So, kalau Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Abraham, Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Israel, maka Tuhan juga akan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sebab karena di dalam Kristus kita punya satu perjanjian yang lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih baik. Karena itu ada satu ayat yang hebat, coba kita lihat dalam 2 Korintus. Ini menjadi ayat yang bagi saya itu satu ayat yang hidup dalam diri saya. 2 Korintus pasal yang pertama. Sebenarnya di dalam Kristus, semua janji Tuhan itu adalah iya dan amin. 2 Korintus pasal yang pertama. Korintus pasal pertama, ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi katakan semua janji Tuhan di dalam Kristus itu adalah ya dan amin. Jadi kalau Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, kepada umat yang dalam perjanjian lama, kepada Abraham, Ishak, kepada Yakub, kepada bangsa Israel, kepada keturunan daripada Israel sampai saat ini Tuhan melaksanakan, maka Tuhan apa yang Tuhan janjikan kepada kita dalam Kristus Yesus itu juga pasti akan dilaksanakan. Saudaraku, kita lahir dari firman, kita berasal dari firman, kita hidup dari firman. Karena itu hidup kita nggak bisa dipisahkan dengan firman. Kita perlu firman. Firman adalah kebutuhan mutlak kita. Dan kalau sudah mengerti tentang esensi firman Tuhan ini, saudara, itu akan membuat kita kerinduan, kelaparan akan firman. Jadi firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa, dan firman Tuhan itu adalah kekal. Artinya, firman Tuhan itu akan accomplish. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan itu pasti terjadi. Karena itu, saudara dan saya, kalau kita hidup, kita ada firman, saudara. Dan kita berdiri di atas firman itu, dan kita melepaskan firman itu, maka akan terjadi seperti firman yang kita ucap.